Abe, selamat lingun alate, salam sujud kerende melempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata. Harus. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Duda. Saya Wahyu Juniyati. Saya Rabiatul Hasanah. Saya Hendeli Ramadan. Dari Prodi TRKJJ semester 5 akan mempresentasikan macam-macam gempa dan 5 kasus jembatan yang ambruk ada di dunia. Macam-macam gempa dan penjelasannya. Pertama, gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Yang ketiga, gempa bumi tumbukan. Gempa ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Yang terakhir, gempa runtuhan atau tebal. Gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa ini hanya berdampak kecil dan jangkauannya sempit. 5 kasus jembatan runtuh. Yang pertama, jembatan Mahakam di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Yang kedua, jembatan Morandi di Italia. Yang ketiga, jembatan Brit Nan Phang Au, jembatan Nan Phang Au di Taiwan. Yang selanjutnya, jembatan Sunshine Skyway, Amerika Serikat 1980. Yang selanjutnya, jembatan Tocama Narrows di bagian Washington. Kami akan mendeskripsikan dan menjelaskan penyebab 5 jembatan di atas kenapa bisa ambruk. Jembatan yang saya sampaikan pertama yaitu jembatan Mahakam di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Tragedi yang menelan korban jiwa itu terjadi sekitar pukul 16:15 waktu bagian tengah. Laporan awal pada 27 November 2011. Ada 5 orang tewas, 33 orang hilang, dan 40 orang luka-luka. Pencarian pun terus dilakukan oleh Basarnas. Dilakukan harian Kompas 12 Desember 2011 terdapat tambahan korban tewas menjadi 23 orang dan 13 orang lainnya masih dalam pencarian. Dugaan awal peristiwa ini disebabkan oleh kelalaian jembatan yang membentang sepanjang 710 meter di atas Sungai Mahakam. Saat masih umur 10 tahun. Usianya semestinya sampai 25 tahun, ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara Didi Ramyadi kala itu. Kendati demikian, tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya jembatan Kutai Kartanegara. Perlu diketahui jembatan ini dibangun dengan biaya 150 miliar dan secara resmi digunakan mulai 2001. Runtuhnya jembatan disebabkan kegagalan pada kabel penggantung dan klem penjepit. Ini didasarkan pada sisa konstruksi bangunan jembatan yang tersisa. Jembatan yang konstruksinya ditopang oleh 3 tinggi jembatan pilon, pondasi tiang panjang, dan kabel utama masih utuh, sedangkan semua kabel penggantung dan klemnya putus. Diduga ada kesalahan pada kualitas material kabel penggantung dan analisis perhitungan. Jembatan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu jembatan Morandi di Italia. Sebagian jembatan Morandi yang melintas di atas Jalan Raya A10 di Genoa, Italia, ambruk pada Selasa 14 Agustus 2018. Bagian yang ambruk dari jembatan itu sepanjang 100 meter. Akibatnya, 39 orang meninggal dalam kejadian ini. Jembatan yang juga dikenal dengan nama Viaduc Polsepara ini memiliki nama resmi yang diambil dari nama perancangan, yaitu Riccardo Morandi. Melintang sepanjang 1000 meter, jembatan ini menjadi jembatan kabel pertama yang dibangun di Eropa. Berkaca pada kejadian ini, berbagai spekulasi pun muncul. Bahkan banyak yang menduga tragedi runtuhnya jembatan akibat dari kesalahan struktur pada saat pembangunan. Kesalahan konstruksi dan desain dinilai menjadi penyebab terbesar ambruknya jembatan Morandi. Antonio Bresis, seorang ahli struktur yang juga mengajar di Genoa University, pernah menulis bahwa Riccardo Morandi telah salah menghitung umur beton bertulang. Dia mengatakan Morandi memiliki kekurangan dalam perhitungan praktis. Selain itu, konstruksi jembatan sendiri juga dinilai ganjil. Menurut ahli konstruksi jembatan yang juga pengajar di University of Surrey, Strategios Mitropoulos, jembatan ini hanya menggunakan 4 buah tendon yang menopang berat dek jembatan di setiap bagian. Sedangkan jembatan modern serupa memiliki jumlah tendon 10 kali lebih banyak.
Tendon jembatan ini terbuat dari beton bertulang yang menggunakan baja. Material ini mudah berkarat dan rentan melemah seiring waktu. Selanjutnya, jembatan Lapang Oho Jitaiwan. Selasa 1 Oktober 2019, jembatan besar di Yilan County, Taiwan ambruk hingga menimpa kapal tanker dan menyebabkan sejumlah orang terjebak kerusuhan. Jembatan Lapang Oho selesai dibangun pada tahun 1999. Ini merupakan satu-satunya jembatan dengan struktur lengkung tunggal di Asia Selatan. Panjang jembatan Lapang Oho di Yilan County, Taiwan ini mencapai 140 meter dengan lebar 15 meter. Sumber lain menyebutkan runtuhnya jembatan Lapang Oho kemungkinan disebabkan oleh topan Mita yang terjadi pada hari Senin. Kecepatan angin topan itu mencapai 162 km per jam. Jembatan yang selanjutnya yaitu jembatan Sunshine Skyway Amerika Serikat 1980. Dibuka pada September tahun 1954, jembatan Sunshine Skyway dibangun melintas Teluk Tampa, Florida. Namun jembatan sepanjang 6,7 km ini sempat 2 kali ambruk. Insiden ambruknya yang kedua pada tahun 1980, tetap diingat dalam sejarah pada Mei 1980. Sebuah badai tiba-tiba melanda jembatan yang menghubungkan St. Petersburg Selatan dengan Teracey ini. Naasnya kapal barang MV Submit Venture menabrak 2 pilar penyokong jembatan Sunshine Skyway. Alhasil jembatan tersebut ambruk dan menewaskan 35 orang dan melukai 1 orang. 2 tahun setelah insiden mengerikan tersebut, jembatan Sunshine Skyway kembali dibangun. Pembangunan tersebut memakan waktu hingga 5 tahun dan menghabiskan dana hingga 558 US dollar atau setara dengan 8 triliun. Ketika kapal barang Venture KTT SS bertabrakan dengan kolom penyangga selama badai, tabrakan itu menyebabkan 6 mobil dan bus Greyhound jatuh 150 meter dan menewaskan 35 orang. Selanjutnya, jembatan Tukaman Narrow di bagian Washington. Tukaman Narrow Bridge dibuka pada bulan Juli 1940. Jembatan ini termasuk jenis jembatan gantung dengan gelagar utama sepanjang 2.800 feet sama dengan 854 meter. Jembatan Tukama adalah jembatan terpanjang ketiga di dunia. Kontraktor yang membuat jembatan pertama saat itu memutuskan untuk meminimalkan pengeluaran dengan membuat jembatan selebar 39 meter untuk mendukung 2 jalur lalu lintas. Jembatan Tukama dirancang untuk menahan angin 120 mph dengan menelan biaya sebesar 6,4 juta US dollar. Konstruksi jembatan Tukama sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bahkan ketika para pekerja memasang jalan rayanya, gelagarnya sudah bergoyang hingga para pekerja menjadi mabuk laut. Ketidakstabilan ini disebabkan jembatan Tukama terlalu langsing. Getaran struktur jembatan Tukama Narrow disebabkan oleh getaran aerolastik. Getaran aerolastik adalah getaran yang timbul akibat interaksi gaya aerodinamik dengan gaya inersia, kekakuan dan kerendaman struktur. Untuk mengurangi efek dari getaran aerolastik adalah dengan usaha peredaman getaran struktur. Hal ini tidak terdapat pada struktur jembatan Tukama Narrow, sehingga ketika angin berhembus 40 mil per jam atau setara dengan 64 km per jam, jembatan Tukama Narrow bergetar di mana bagian sisi kiri jalan turun, sisi kanan akan naik. Dengan sebaliknya, dengan bagian tengah yang tidak bergerak. Secara berulang-ulang sampai jembatan Tukama Narrow runtuh. Getaran ini dikenal dengan getaran torsional modus. Getaran ini berbeda dengan getaran transversal maupun getaran longitudinal. Getaran torsional modus juga merupakan efek dari getaran aeroelastik. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.